Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, dipimpin oleh wakil ketuanya karena hari ini ketua kelasnya sedang berhalangan ya. Mbak Resti silakan dipimpin. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, Istirahat di tempat. Prok. baik. Pak Guru akan memutarkan video. Kita akan menyanyi bersama dulu ya. Untuk menyemangati pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi bersama. Silakan kalian simak. Lagu nasional. Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih ya anak-anak. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran. Ya, Pak Guru akan memanggil satu persatu. Agung Arsyah Maulana, Alvino Niko Maulana, Anastasia Ronauli, Hasna Fauziah Ulaya. Baiklah. Hadir semua ya? Baik, terima kasih. Anak-anakku, apakah kalian sudah sarapan? Sudah semua ya? Bagus, karena untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari, kita harus sarapan. Supaya apa? Kuat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dilihat. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, jadi nanti Pak Guru akan menyajikan teks ya. Peserta didik atau kalian mampu membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian yang kedua adalah setelah membaca teks tentang keragaman budaya, peserta didik mampu menuliskan gagasan pendukung di setiap
paragraf. Dari setiap paragraf ya. Dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian setelah membaca teks tentang keragaman budaya, peserta didik mampu menyajikan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Kemudian setelah wawancara sederhana, kalian mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas. Sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian setelah eksplorasi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sikap menghargai dan tidak menghargai. Kemudian melalui pengamatan gambar makanan, peserta didik dapat menuliskan pecahan senilai dengan benar. Dan yang terakhir adalah melalui latihan soal, peserta didik dapat menyederhanakan pecahan senilai yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Baik. Kemudian untuk supaya kita semangat dalam mengikuti pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, bersama-sama ya. Baik, silakan tepuk semangat. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga pelajaran hari ini kita bisa mengikuti dengan lancar dan semangat. Baik, Pak Guru akan menyajikan video pembelajaran tentang keragaman budaya. Disimak baik-baik ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita wajib mensyukurinya. Mari kita pelajari beberapa bentuk keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah.
setelah kalian menyimak video, Pak Guru mau tanya, dari kalian yang ada di sini, kelas 4 ini, ada yang berasal dari suku Sunda? Ada? Ada yang berasal dari Betawi? Tidak ada. Jawa? Ada. Baik, Pak Guru mau tanya, coba kira-kira diskusikan dengan teman kalian ya. Pak Guru akan memberi pertanyaan. Kalau di suku Sunda, bahasa yang digunakan bahasa apa? Coba. Ada yang mau tanya? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Bahasa apa yang digunakan di daerah suku Sunda? Ayo angkat tangan. Ya, Kela, bahasa apa? Sunda ya. Resti coba, bahasa apa yang digunakan di suku Sunda? Bahasa Sunda. Betul ya teman-teman ya, anak-anak ya. Jadi yang digunakan di suku Sunda adalah bahasa Sunda. Kalau di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kalau di Betawi bahasa Betawi. Kalau di Medan bahasa Batak namanya. Karena sukunya suku Batak. Kalau di Padang bahasa Padang atau Minang, Sumatera Barat ya. Begitu seterusnya. Karena Indonesia banyak memiliki keragaman bahasa. Keragaman bahasa. Ada banyak bahasa di Indonesia. Kemudian Indonesia mempunyai satu bahasa pemersatu. Dari sekian suku yang ada di Indonesia disatukan oleh bahasa. Namanya bahasa apa? Siapa? Citra, coba angkat tangan. Bahasa apa Citra? Bahasa Indonesia. Betul ya? Betul. Jadi Indonesia itu mempunyai bahasa yang sakti. Kenapa sakti? Karena bisa menyatukan berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ke Batak tidak bisa bahasa Batak, bisa menggunakan bahasa Indonesia, mereka paham. Ya? Baik. Nah, kita akan belajar tentang gagasan pendukung. Nah, pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok, yaitu gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, atau gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Jadi kalau kalian membaca satu paragraf, ya, itu kalian akan menemukan yang namanya gagasan pokok, yaitu inti dari paragraf atau topik yang dibahas dalam satu paragraf itu. Itu namanya gagasan pokok. Kemudian kalimat lain yang hanya bertugas untuk menjelaskan disebut dengan gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Jadi kalau misalnya membahas tentang demo, ya, nanti ada kalimat pendukungnya untuk membahas tentang topik yang dibahas dalam paragraf tersebut, ya. Kemudian gagasan pokok juga bisa diartikan sebagai penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Paham ya? Bisa dipahami? Baik, Pak Guru akan menyajikan sebuah teks. Kalian coba menyimak. Ini ada sebuah teks paragraf yang berjudul tentang batik. Batik siapa batik? Kain ya. Kain tradisional khas Indonesia. Batik bisa ditemukan di mana-mana di Indonesia. Ada batik Jawa, di Kalimantan juga ada batik, di Sumatera juga ada batik, di Papua juga ada batik, di Sulawesi juga ada batik. Cuma mungkin penyebutannya berbeda. Nah, kita baca sama-sama ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis dan
atau dicetak. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, Batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. nah, jadi yang namanya batik itu tidak hanya ada di Pulau Jawa. Di Bali juga ada batik, namanya batik batik Bali. Nah, tadi setelah kalian membaca, kira-kira dari paragraf tersebut yang merupakan gagasan pokok itu yang mana? Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama. Kemudian kalimat yang selanjutnya disebut gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukung. Jadi kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk dalam gagasan pendukung. Isi dari kalimat kedua adalah cara membuat kain batik. Kita baca sama-sama kalimat kedua. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Berarti kan betul ya, gagasan pendukung. Kalimat kedua itu merupakan gagasan pendukung. Isinya tentang cara membuat kain batik. Kemudian pada kalimat ketiga, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Menjelaskan tentang apa? Tempat asal kain batik. Jadi kalimat ketiga merupakan penjelas, ya, menjelaskan tentang asal kain batik. Asalnya itu dari Pulau Jawa. Kain batik asalnya dari Pulau Jawa, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Dan sekarang kain batik sudah menjadi kebanggaan Indonesia, sudah menjadi pakaian nasional. Mulai dari Pak Presiden, Bapak Menteri, Ibu Menteri, pejabat sudah menggunakan batik. Bahkan ada tamu dari luar negeri pun, ya, itu menggunakan batik. Orang-orang bule yang bertamu di Indonesia, ya, bertemu dengan Pak Presiden, Pak Menteri, itu mereka menggunakan batik. Mereka bangga karena motifnya bagus, cantik, ya. Kemudian digunakan juga bagus, menambah nilai estetik atau keindahan. Estetik itu artinya keindahan, ya. Karena kita di Indonesia itu kan hidup dengan berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda, ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai sikap menghargai budaya Indonesia atau keragaman budaya Indonesia supaya kita tidak terpecah belah, ya, Mbak, ya, Mas. Nah, inilah beberapa contoh sikap dalam menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah menghargai budaya lain. Yang kedua adalah tidak menonjolkan budaya sendiri. Dan yang ketiga adalah mau mempelajari budaya lain. Kemudian menonton budaya lain dan tidak menjelekkan budaya lain. Nah, itulah contoh yang harus kalian teladani atau kalian lakukan supaya kita tidak terpecah, yaitu dengan menghargai budaya Indonesia yang beraneka ragam. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memutarkan video tentang permasalahan. Kalian simak ya. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyajikan video tentang permasalahan, yaitu tentang anak yang tidak mau berbagi kue dengan adiknya atau dengan saudaranya. Disimak baik-baik ya. Wah, enak sekali. Nah, aku tidak ingin berhenti memakannya. Nah, pelan-pelan makannya. Wah, baru kali ini banyak bangunan ibu sekali. Wah, ini semua karena ya.
Sudah ya videonya ya. Kira-kira tentang apa videonya? Anak yang berebut kue coklat. Baik. Anak-anak, Pak Guru mau tanya. Kalau Pak Guru mempunyai satu buah apel, misal ini buah apel, satu buah apel, mau Pak Guru kasihkan untuk Kayla sama Edra. Berarti Pak Guru harus membagi buah apel ini menjadi berapa? 2. Menjadi 2 ya. Ini Pak Guru sudah punya. Dibagi menjadi 2. Ya. Nah, kira-kira Edra sama Kayla dapatnya berapa? 1 bagian. Kayla dapat 1 bagian. Edra dapat 1. Nah, 1 bagian ini 1 bagian dari berapa? 1 bagian dari 2. Karena kan 1 apelnya sudah dibagi menjadi 2, sudah dipotong menjadi 2. Jadi Edra dapat 1 bagian dari 2 bagian. Kayla mendapat 1 bagian dari 2 bagian. 1 bagian dari 2 bagian artinya apa? 1/2 atau setengah. Baik anak-anak, Pak Guru akan menampilkan tentang gambar PowerPoint ya. Kalian simak. Nih, Rita. Jadi Rita itu mempunyai 2 kue pizza, 2 kue pizza yang sudah dipotong-potong ya, sudah dipotong-potong. 1 kue pizza dipotong menjadi berapa bagian? Yang 1 kue dipotong menjadi 8 bagian. Kalau kue itu akan dibagi kepada 2 anak, kira-kira 1 anak itu akan mendapat berapa bagian? Kue yang pertama yang dibagi menjadi 4, 1 anak mendapat berapa bagian? 2 bagian. Kan itu ada 4 dibagi 2, jadinya 1 anak mendapat 2 bagian dari 4. Terus pizza yang kedua dipotong menjadi 8, dibagi ke 2 anak. Berarti 1 anak mendapat berapa bagian? 4 bagian dari 8 potong atau 8 bagian ya. Jadi kalimat matematikanya atau kalimat pecahannya adalah 2/4 dan 4/8. Paham ya? Nah, setelah kalian kemarin mempelajari pecahan senilai, hari ini kalian akan belajar tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah, kalian akan mempelajari tentang pecahan senilai sebelum melangkah ke cara menyederhanakan pecahan. Kalian harus tahu dulu pecahan senilainya itu, misalnya pecahan senilai dari setengah itu berapa? Pecahan senilai dari setengah 2/, selanjutnya 3/, selanjutnya. Caranya bagaimana mencari pecahan yang senilai? Dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya bilangan setengah atau pecahan setengah dikalikan dengan bilangan masing-masing 2. Jadi pembilangnya 1 kali 2, penyebutnya 2 kali 2. Jadi berapa? 2/4. Jadi 2/4 itu merupakan pecahan senilai dari setengah ya.
Kemudian yang ketiga 2, 3/6, yaitu masing-masing dari pecahan setengah itu dikalikan dengan bilangan 3. 1 kali 3, pembilangnya penyebutnya 2 kali 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3/6. Jadi 3/6 merupakan pecahan senilai dari setengah. Paham? Bisa dipahami ya? Bisa. Pecahan senilai dari setengah adalah 3/6 dan 4/8, kemudian 2/4 ya. Baik. Anak-anak, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu ada yang beranggotakan 4, ada yang beranggotakan 5. Silakan kalian membentuk kelompok. Ayo, laki-laki dengan perempuan boleh, laki-laki dengan laki-laki boleh. Silakan bertukar tempat. Ayo. Ya, ayo cepat. Ayo silakan. Ya nanti yang laki-laki sini 2. Sini 2 sini. Edra sama Vino sini. Tukar ke sini. Sana ya, berhadapan ya. Sudah? Kelompoknya sudah terbentuk? Sudah, masing-masing 4, ada yang 5? Sudah ya? Sudah? Baik. Semuanya sudah masuk ke kelompoknya masing-masing? Pak Guru akan membagikan map yang berisi tentang lembar kerja. Ya. Jadi nanti di dalam map ini ada lembar kerja. Lembar kerjanya ada berapa? Ada 3. 1 tentang bahasa Indonesia, 1 tentang IPS, 1 tentang matematika. Baik, Pak Guru akan membagikan dulu. Disiapkan alat tulisnya ya. Baik. Baik anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan cara mengerjakan LK atau lembar kerja ya. Jadi nanti kalian secara kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya mengerjakan masing-masing soal yang ada di lembar kerja. Jadi lembar kerjanya ada 3. Kemudian di depan sendiri ada teks bacaan. Bisa dilihat? Ya, itu untuk mengisi LK 1.1 yaitu bahasa Indonesia. Kalian diminta untuk mencari gagasan pendukung dari bacaan yang ada. Ya. Kemudian untuk LK 1.2 yaitu IPS, kalian diminta untuk menuliskan sikap menghargai perbedaan atau keragaman budaya dan sikap tidak menghargai perbedaan budaya. Kalian nanti menuliskan sikap yang termasuk menghargai dan sikap yang tidak termasuk menghargai. Kemudian LK 1.3 untuk matematika itu ada 4 gambar. Kalian diminta untuk menuliskan bagian-bagian pecahan tersebut dari 4 gambar tersebut ya. Paham? Bisa dimengerti? Baik, sekarang mulai mengerjakan.
Nanti Pak Guru akan pandu siapa yang belum paham. Silakan dibuka. Nah, teks bacanya ini ya. Ini nanti kan ada 5 paragraf, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian mencari gagasan pendukung ya. Karena kemarin kan kita sudah belajar gagasan pokok. Gagasan pendukungnya nanti kalian tulis di ini, sini ya. Ayo silakan kerjasama. Ini dibaca dulu biar tahu mana yang termasuk gagasan pokok, mana yang pendukung. Nanti kalian tulisnya di sini gagasan pendukungnya. Oh iya, silakan dituliskan nama anggotanya ya. Nama anggota kelompoknya siapa saja. Ini teks bacanya dibaca dulu, ada 5 paragraf. Nanti dicari yang mana yang termasuk dalam gagasan pendukung. Ditulis nama anggotanya dulu, Mbak. Yang rajin tulisannya. Silakan ini dibaca dulu sama-sama. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, Pak Guru akan meminta kalian dari masing-masing kelompok membacakan hasil kerjanya ya. Dimulai dari yang pertama, kelompoknya Mbak Salsa. Mbak Salsa silakan ke depan. Silakan bacakan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Kurang keras, Mbak. Yang keras. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Betul ya anak-anak? Ya, itulah gagasan pendukung dari paragraf yang kedua. Terima kasih, Mbak Salsa. Silahkan kembali ke kelompoknya. Kemudian kelompok selanjutnya, Mas Edra. Mas Edra akan menampilkan hasil kerjanya, yaitu membacakan gagasan pendukung dari paragraf yang ketiga. Silakan. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Oke, baik. Betul ya anak-anak ya? Betul. Baik, terima kasih Mas Edra. Beri tepuk tangan. Baik, jadi setelah kalian tadi mengerjakan lembar kerja bersama dengan kelompok, ya, kalian sudah belajar tentang gagasan pendukung dari 5 paragraf, ya. Kemudian yang kedua, kalian sudah belajar tentang cara menghargai keragaman budaya atau sikap menghargai ya, dan sikap tidak menghargai. Kemudian yang ketiga, tadi kalian sudah belajar tentang pecahan senilai dan cara menentukan pecahan senilai. Ya? Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anak-anak yang sudah tadi maju mempresentasikan kelompoknya. Terima kasih. Yang belum menampilkan, ya, di materi selanjutnya nanti belajar untuk menampilkan di depan ya. Tidak perlu malu, ya. Harus berani. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Gagasan pendukung. Kemudian yang kedua, sikap menghargai perbedaan atau keragaman. Dan yang terakhir tadi kalian sudah belajar tentang pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut
dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian anak-anak, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi, ya. Nanti masing-masing anak mengerjakan secara mandiri, mengerjakan sendiri. Pak Guru akan membagikan soalnya. Silakan nanti dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek, diberi nama. Sudah menerima? Anak-anak semuanya sudah menerima soal evaluasi? Sudah. Sekarang kalian kerjakan, waktunya 15 menit. Nanti akan Pak Guru tarik. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Baik. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan lembar evaluasi. Nah, kemudian nanti di rumah kalian mencoba membuka grup WA. Nanti di dalam grup WA Pak Guru akan mengirimkan link untuk latihan tugas ya, untuk latihan dikerjakan di rumah. Ini nanti linknya yang akan Pak Guru kirim di grup WA ya. Silakan nanti dibuka WA-nya ya. Ya, nanti dikerjakan. Nah, kemudian untuk hari ini pelajaran kita selesai. Besok disiapkan untuk pelajaran selanjutnya ya. Pak Guru akan menyampaikan pesan moral dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman suku bangsa. Karena Indonesia mempunyai suku bangsa yang banyak dan juga mempunyai bahasa daerah yang banyak. Kemudian Indonesia diikat mempunyai kemudian Indonesia mempunyai bahasa pemersatu, yaitu namanya bahasa Indonesia ya. Nah, dengan bahasa Indonesia semua suku bahasa yang ada di Indonesia diikat menjadi satu, disatukan oleh bahasa Indonesia ya. Kemudian kalian juga tadi sudah belajar tentang pecahan, senilai, dan cara menentukan pecahan senilai. Semoga kalian tetap belajar di rumah untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Baik. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan bernyanyi bersama.
sama dengan mengikuti video yang Pak Guru tampilkan. Baik anak-anak, silakan ikuti dan nyanyi bersama sesuai dengan iringan yang ada di video ya. Solid Kids. Guntur pancung gembelengan, Nyungging wapun gembelengan, wapun lempang segane dadi sarapan, wapun lempang segane dadi sarapan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh Mbak Resti sebagai wakil ketua. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Doa selesai. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.